Inilah seorang raja misterius yang namanya disebut dalam Al-Quran. Perjalanannya melintasi 3 penjuru bumi. Ia membangun dinding raksasa untuk menahan bangsa penghancur, yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tapi tidak ada satupun catatan sejarah yang menyebutkan siapa dia sebenarnya. Sosok ini hidup ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kisahnya masih jadi teka-teki. Siapa sebenarnya Zulkarnain Agung? Seorang nabi, raja yang bijak, atau penakluk kejam yang disucikan oleh zaman? Ketika iman, mitologi, dan sejarah saling bertabrakan, maka lahirlah satu pertanyaan yang mengguncang zaman. Apakah Zulkarnain adalah Alexander the Great? Bab pertama, Zulkarnain dalam Al-Quran. Zulkarnain muncul dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Ia digambarkan sebagai penguasa kuat yang mendapat karunia langsung dari Tuhan. Atas izin Allah, ia memiliki kuasa untuk menempuh jalan ke arah barat dan timur bumi. Dalam perjalanannya, ia menemukan berbagai kaum dan peradaban. Tapi klimaksnya datang ketika ia bertemu suatu kaum yang meminta pertolongannya untuk membendung Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang tak kenal ampun membunuh. Dengan izin Tuhan, Zulkarnain membangun dinding besar dari besi dan tembaga. Ia tidak meminta imbalan, ia hanya berkata, Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Cerita ini disampaikan dalam konteks menjawab pertanyaan kaum Yahudi yang menguji kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertanyaan tentang 3 hal misterius, Ashabul Kahfi, Ruh, dan Zulkarnain. Tapi siapa sebenarnya Zulkarnain ini? Bab 2, Alexander Agung. Beberapa sejarawan dan mufasir awal meyakini bahwa Zulkarnain adalah Alexander the Great atau Iskandar al-Makduni, penakluk dari Makedonia yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Alasannya, nama Zulkarnain berarti yang memiliki 2 tanduk, dan Alexander sering digambarkan dengan mahkota bertanduk, simbol kekuasaan atas timur dan barat. Kisah Alexander juga populer di dunia Arab lewat Iskandar Namah, kisah epik Persia yang mencampur fakta dan legenda. Di sana, Alexander digambarkan bukan hanya sebagai penakluk, tapi juga pencari kebenaran, bahkan hampir seperti seorang wali. Tapi ada masalah besar di sini. Alexander adalah penyembah dewa-dewa Yunani. Ia hidup dalam sistem politeistik. Sedangkan Zulkarnain dalam Al-Quran adalah hamba Allah yang beriman dan adil, bukan penyembah dewa-dewa. Mungkinkah 2 tokoh ini hanya serupa nama tapi berbeda jiwa? Berdasarkan perbedaan sesembahan kedua tokoh tersebut, maka Alexander bukanlah Zulkarnain Agung. Bab 3, Kandidat lain. Sirus atau Nabi. Beberapa ilmuwan muslim modern mengajukan alternatif mengenai siapa sosok Zulkarnain Agung ini. Nah, salah satu kemungkinannya adalah Cyrus the Great, yaitu pendiri Kekaisaran Persia. Ia dikenal sebagai raja yang menjunjung tinggi keadilan dan toleransi beragama. Catatan sejarah menunjukkan Cyrus membebaskan tawanan yaitu tawanannya adalah bangsa Yahudi dari Babilonia, sesuatu yang membuatnya dihormati dalam kitab-kitab suci. Ia juga digambarkan sebagai penguasa yang membangun tembok perbatasan untuk melindungi rakyatnya. Nah, di sini ini narasinya mirip dengan narasi kisahnya Zulkarnain. Tapi Cyrus tidak disebut-sebut dalam tradisi Islam awal. Ada pula yang menganggap Zulkarnain adalah seorang nabi, bukan manusia biasa. Sebagian sufi menafsirkan bahwa 2 tanduk adalah simbolisasi kekuatan spiritual dan duniawi. Dan segelintir pendapat radikal malah menyebut Zulkarnain bisa jadi bukan tokoh masa lalu, melainkan sosok eskatologis yang akan muncul menjelang kiamat. Tapi dari beberapa pendapat tersebut, pendapat bahwa Zulkarnain Agung adalah Cyrus adalah yang paling dekat. Selain itu, Zulkarnain Agung, beberapa ulama menyebutnya sebagai seorang wali, seorang raja, bukan seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bab 4, Warisan dan bayang-bayang tembok. Siapapun dia, kisah Zulkarnain meninggalkan simbol yang kuat, tembok untuk mengurung kejahatan.
Dinding besi dan tembaga yang ia bangun melawan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya fisik, tapi juga metaforis tentang batas antara tatanan dan kekacauan. Berabad-abad kemudian manusia membangun tembok demi tembok untuk memisahkan diri dari musuh-musuhnya. Tembok besar Tiongkok misalnya, terus ada tembok Hadrian di Inggris, hingga tembok perbatasan modern seperti tembok Berlin dan beberapa tembok lain di era Perang Dingin. Namun tidak ada dinding yang abadi. Dalam surat Al-Kahfi, Zulkarnain sendiri menyatakan bahwa temboknya akan hancur ketika waktunya tiba. Dan saat itu, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, menyapu bumi sebagai salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Bab 5. Di antara mitos dan kebenaran. Siapa sebenarnya Zulkarnain? Seorang penakluk kuno, nabi yang tak disebut namanya, atau hanya simbol dari kebajikan manusia saat berkuasa? Al-Quran tidak memberi jawaban pasti, namun memberi potongan kisah, cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan cukup untuk mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah yang tunduk pada ilahi. Sejarah mencoba menjelaskan, legenda mencoba memuliakan, tapi mungkin sebagian kisah memang ditakdirkan untuk tetap jadi misteri. Di kisah berikutnya, kita insya Allah akan membahas mengenai pertemuan antara Zulkarnain dengan kaum yang ditindas oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan bagaimana Zulkarnain kemudian membantu kaum tersebut dengan membangun tembok besar untuk melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, buat Anda yang tertarik kisah ini, silakan like, subscribe, dan komentar.